Bab 1 Part 2 Menghadirkan Ruh Ibadah. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah Dia mensyariatkan ibadah kepada mereka. Jika ibadah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan tuntunan yang disyariatkan dan dengan cara yang benar, maka ia akan memberikan pengaruh di dalam jiwa pelakunya. Kadar pengaruh ini berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung seberapa baik hubungan antara orang yang beribadah dengan Rabb-nya. Apabila ibadah tidak memberikan pengaruh dalam amalan zahir pelakunya, berarti ibadahnya cacat. Ibaratnya seperti tubuh tanpa ruh, tidak bernyawa. Inilah kondisi mayoritas kita. Kita menyepelekan ruh dari ibadah yang kita lakukan, apapun bentuk ibadahnya. Kita tidak membahas tentang orang yang meremehkan ibadah-ibadah wajib, tetapi kita berbicara tentang orang yang bersegera melakukan ibadah-ibadah sunnah setelah melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan bergegas mengamalkan berbagai amal kebajikan, tetapi kita mendapati sebagian dari mereka tidak memperhatikan ruh ibadah. Sehingga kita melihat ada yang sholat malam, bersedekah, membaca Al-Quran, berpuasa sunnah, dan berdakwah, akan tetapi itu semua tidak membekas di hati, tidak menambah iman, tidak menambah dekat kepada Rabb-nya, dan tidak mengharap pahala di sisinya. Sebagai contoh, ada orang yang sholat, tetapi orientasi utama ketika sholat adalah agar sholatnya cepat selesai, tanpa merasakan keagungan ibadah yang tengah ia lakukan dan tidak ada pengaruh dalam hatinya. Sehingga dia selesai sholat dalam keadaan sama dengan sebelum sholat. Tidak ada beda, tidak bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seyogyanya bagi orang yang mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan hati, merasakan kesaksian dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya, dan berupaya untuk melakukan amalan sesempurna dan sebaik cara. Sungguh kedudukan agung ini bisa melipat gandakan pahala berkali-kali lipat, baik dalam sholat, sedekah, puasa, haji, zikir, ataupun membaca Al-Quran. Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya amalan-amalan itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan tingkatan keimanan dan keikhlasan yang ada di hati. Dan sungguh ada dua orang yang berdiri di saf salat yang sama, tetapi perbedaan nilai salat mereka berdua seperti jarak antara langit dan bumi. Di antara cara terampuh untuk mendapatkan ruh dari ibadah yang kita lakukan adalah dengan menghadirkan keagungan dan keutamaan ibadah. Karena sejatinya ibadah tidak disyariatkan untuk menyusahkan manusia, tetapi untuk hikmah yang agung dan maslahat yang tak berbilang. Di antara keutamaan ibadah adalah ia menyucikan dan membersihkan jiwa, serta meninggikan derajat pelakunya ke tingkat kesempurnaan manusia yang tertinggi. Di antara keutamaan ibadah adalah ia menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia, bahkan kebutuhan paling utama dan paling pokok, karena secara tabiat manusia itu lemah dan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tubuh berhajat kepada makanan dan minuman, maka hati dan ruh pun memerlukan ibadah. Bahkan kebutuhan hati dan ruh kepada ibadah jauh lebih banyak daripada hajat tubuh kepada makanan dan minuman. Karena hakikat seorang hamba adalah hati dan ruhnya, maka tidak ada kebaikan bagi keduanya, hati dan ruh, kecuali dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah. Jiwa manusia di dunia tidak akan tentram kecuali dengan berzikir dan beribadah kepada Allah. Seandainya seorang hamba mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan kesenangan tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenikmatan dan kesenangan tersebut tidak akan kekal mengabadi, bahkan bisa jadi ia bukan merupakan kenikmatan dan kesenangan sama sekali. Berbahagia dan akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah kesenangan dan kebahagiaan yang tak akan terputus dan tak akan lenyap, adalah kesempurnaan, keindahan, dan kesenangan yang hakiki. Maka siapapun yang mengharap kebahagiaan abadi, maka hendaklah dia berkonsisten dalam menapaki tangga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena sejatinya ahli ibadah adalah orang yang paling bahagia dan paling lapang dadanya. Di antara keutamaan ibadah adalah ia mempermudah seorang hamba untuk melakukan berbagai kebajikan,
kebajikan, meninggalkan macam-macam kemungkaran, menghibur ketika tertimpa musibah, meringankan beban ketika mendapat ujian, sehingga semua musibah dihadapi dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Di antara keutamaan ibadah adalah membebaskan seorang hamba untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbudakan makhluk, sehingga dia menjadi orang mulia, berkepala tegak dan berwibawa, karena ia hanya mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Di antara keutamaan ibadah yang paling agung adalah ia menjadi sebab terbesar bagi seorang hamba mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung dengan surganya dan selamat dari neraka. Duhai, adakah keberuntungan yang lebih besar daripada ini semua? Jika seorang hamba bisa menghadirkan berbagai keutamaan ibadah di atas, maka dia akan terdorong untuk menghadirkan ruh ibadah dan melaksanakan ibadah dengan sebaik cara. Semoga kita bisa melakukannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya amalan-amalan itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan tingkatan keimanan dan keikhlasan yang ada di hati. Dan sungguh ada dua orang yang berdiri di saf salat yang sesama. Tetapi perbedaan nilai salat mereka berdua seperti jarak antara langit dan bumi. Next, kita ke bab 2, persiapan sebelum sholat. Bersambung ke berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.